Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di Renungan Selasa Pagi GKJ Kerten. Selo ora selo, diselo-selo ge. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mengawali hari ini dengan renungan pagi. Mari sebelumnya kita satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru kemeriah-Mu. Kami bersyukur untuk nafas pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami sepanjang hari nanti bisa menjalani aktivitas kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengawali dengan belajar akan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan mengurapi kami, sehingga firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami untuk kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahikanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita tahu ini pensil dan ini pena atau ballpoint. Saudara-saudara pasti tahu ya bedanya antara pensil dan pena. Pensil biasanya digunakan oleh anak-anak yang baru belajar menulis. Kenapa? Ya, karena anak-anak kalau terjadi kesalahan ketika menulis, anak-anak bisa menghapusnya, kemudian memperbaiki kesalahannya dengan menulis kembali dengan benar. Lalu pena atau pulpen. Biasanya pulpen ini digunakan oleh orang dewasa. Kenapa? Ya, karena orang dewasa tidak lagi banyak melakukan kesalahan di dalam penulisan. Jadi pensil dan pulpen kita tahu fungsinya masing-masing ya. Baik, lalu apa hubungannya antara pensil dan pulpen ini? Saya pernah membaca status WA teman saya begini. Tahu kenapa pensil digunakan anak-anak? Untuk memberitahu bahwa kesalahan masih bisa diperbaiki. Tahu kenapa pena digunakan oleh orang dewasa? Untuk mengingat bahwa mereka tidak lagi muda untuk mengulangi kesalahan yang mereka buat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita mau belajar meneladani tokoh Alkitab, yaitu Daud. Ketika mendengar nama Daud, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika mendengar nama Daud, kita pasti berpikir tentang seorang raja yang hebat, yang mempunyai kekuatan, kejayaan, dan Daud adalah salah satu orang yang terbesar yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi Daud juga masuk ke dalam daftar orang yang melakukan kesalahan besar. Banyak kesalahan Daud yang kita tahu, dan saat ini kita mau belajar tentang kesalahan Daud yang besar, yaitu ketika dia berbuat zina terhadap Batseba. Kemudian Daud
mengatur pembunuhan suami Batseba yaitu Uria. Kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Daud menyadari kesalahannya dan dia tidak mengulanginya, tetapi dia mengakui kesalahannya dengan jujur. Seperti bacaan kita tadi di Mazmur 51 ayat 3-5, doa Daud. Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Begitu dalam kata-kata Daud. Dan Daud benar-benar menyadari akan dosanya, menyadari kesalahannya, dan benar-benar mohon ampun kepada Tuhan. Bahkan ayat ini tadi menjadi bagian dari liturgi pengakuan dosa di dalam ibadah minggu kita. Dari Daud di sini kita belajar bahwa Daud melakukan dosa yang besar, tetapi dia tidak mengulangi perbuatannya. Dan dia belajar dari kesalahannya tersebut. Dan dia bersedia menerima akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Itulah mengapa Allah mengakui Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita juga mau menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Lalu bagaimana kita bisa meneladani Daud? Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu Daud mau mengakui kesalahannya. Kita mau mengakui kesalahan kita. Tidak gampang memang untuk mengakui kesalahan. Bahkan seringkali kita berargumen untuk nyelai atau tidak mengakui kesalahan kita karena kita merasa gengsi. Mungkin sebagai orang tua kita malu mengakui kesalahan kita terhadap anak-anak. Atau mungkin seorang pimpinan malu mengakui ketika dia berbuat salah terhadap bawahannya atau anak buahnya. Nah, beruntung bila kita ada orang yang mengingatkan kesalahan kita. Karena seringkali ketika kita melakukan kesalahan kita tidak menyadarinya. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan kita bisa berterima kasih kepada mereka. Seperti Daud. Daud diingatkan kesalahannya oleh Nabi Nathan. Dan Daud mau mengakui kesalahannya. Dan dia mau menanggung segala resiko atas perbuatannya. Kemudian dia bertobat kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada teman kita yang menegur kita karena kita berbuat salah, kita mau menerimanya? Atau kita golek menangi diri, kita enggak mau peduli. Nah, yang kedua, kita mau belajar untuk berani memohon maaf. Kadang kita merasa gengsi untuk minta maaf. Setelah mengakui kesalahan, kita harus berani minta maaf. Minta maaf itu bukan tanda orang yang lemah, tetapi justru bukti kebesaran jiwa kita. Mengakui bahwa manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga, kita tidak mengulang lagi kesalahan kita. Ketika kita mau mengakui kesalahan, kemudian memohon maaf, berarti kita sudah menyadari kesalahan kita.
sehingga kita mau berusaha untuk tidak mengulanginya. Jangan kita seperti bangsa Israel yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan berkali-kali menegur bangsa Israel dengan berbagai cara. Tetapi bangsa Israel terus dan terus mengulang-ulang kesalahannya. Enggak ya, kita enggak mau seperti bangsa Israel. Tetapi kita mau meneladani Daud. Jadi 3 hal tadi, yaitu yang pertama mengakui kesalahan kita, kemudian meminta maaf, dan yang ketiga tidak mengulangi kesalahan kita. Dan kesalahan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Jadi pelajaran pagi hari ini kita adalah menjadi seorang yang berkenan di hati Allah seperti Daud. Saudaraku yang terkasih, kita dengan terus berpegang pada firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk terus belajar menjadi lebih baik, menjadi seorang yang lebih berkualitas, dan bahkan menjadi teladan baik dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani Daud yang mau mengakui kesalahannya, memohon ampun kepadamu Tuhan, dan tidak melakukan kesalahannya kembali. Kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari nanti Tuhan. Dengan pertolongan dan pimpinanmu, kami boleh melakukan aktivitas kami pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap kegiatan kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dan pimpinlah kami senantiasa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami belajar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kau